Allah Ta'ala yang kami hormati, para hadirin, para sepuh, para guru, rahimahumullah. Alhamdulillah pada hari ini berkat limpahan nikmat serta taufik dari Gusti Allah Ta'ala, kita bersama-sama dapat hadir di majlis yang diberkahi ini, insyaallah, dalam rangka musyawarah dan mudzakarah. Temanya Banten bangkit, benahi diri menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai tindak lanjut dari aspirasi Indonesia Emas 2045. Dalam forum ini mari bersama-sama kita diskusi terkait apa saja langkah-langkah, pandangan-pandangan, aspirasi-aspirasi untuk memanifestasikan hal itu. Namun sebelum itu semua, mari bersama-sama kita buka majlis mudzakarah ini dengan membaca surah Al-Fatihah ala nabi yang dikunjungi salih Al-Fatihah. Iya kan, bersingkat waktu. Selanjutnya mari kita dengarkan prolog khutbah dari orang ketiga dari kita anak Yusuf Abdul Fatih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Barakallahu fiik. Para hadirin, wal hadirat, ada hadirat dan dunia. Alhamdulillah. Rahimakumullah. Pada hari ini saya sengaja mengundang membuat undangan. Sebetulnya idenya itu mendadak sekali. Hari Jumat kemarin baru muncul ide. Jumat sore bikin konsep undangan, belum jadi, kemudian datang Pak Riki Usman sama Ibu Priska. Akhirnya saya serahkan sama dia di konsep, baru membuatkan konsep undangan. Waktunya mepet, cuma sehari. Malam Sabtu dibikin acara hari ini. Dasarnya. Apa pertimbangannya? Karena saya lihat hari ini adalah tanggal 1 bulan Juni. Bertepatan dengan 5 Zulhijjah. Nah, kalau berbeda kan? Nah, bulannya bulan Zulhijjah, bulan terakhir di bulan Komariah ya. Bulan depan kan 1 Muharram, tahun baru. Mungkin bisa jadi pertemuan saya sekarang ini kurang terakhir buat saya. Besok mati saya. Iya kan 63 saya sekarang. Pas nomor galib. Rasulullah kan 63 tahun kan? Ya. Salah satu ayat yang diawali dari kalimat kutiba. Ada 4 kutiba dalam Quran. Kutiba alaikum syiyam, kutiba alaikum kita, kutiba alaikum kisah, kutiba alaikum wasiyah. Ya. Karena saya belum merasa umur 63, sudah mulai berwasiat-wasiat. Ya. Dalam rangka melaksanakan kutiba. Arti bebasnya kutiba alaikumul wasiyah, diwajibkan kepada kalian untuk berwasiat.
Tapi kalimat wajib di situ ulama mengkategorikan 3 kelas. Ada wajib, ada fardu, ada ketiba. Tingkatannya 70-70. Kalau kita melakukan satu kewajiban, pahalanya 1. Tapi kalau kita melaksanakan kefarduan, pahalanya 70. Kalau kita melakukan kutiba, pahalanya 70 kali 70. Biasa saja. Ya. Bahkan saya pernah menemukan sebuah hadis mengatakan umur 40 itu orang itu harus mulai berwasiat. Bahkan rinci di situ. Setiap tidur 2 hari sekali orang itu mulai 40 sudah harus bikin wasiat. Taruh di bawah bantal. Gitu. Ini 2 hari kemudian ada perubahan, berubah lagi. Taruh lagi di bawah bantal. Disunahkan setiap 2 hari sekali dan buat wasiat itu. Sejak umur 40. Bahkan Rasulullah menganjurkan juga dalam satu hadisnya mengatakan disunahkan umur 40 mulai pegang tongkat. Tongkat. Itu lagi jawaran ya. Nah, dalam konteks wasiat ini saya sering berkomentar ketika melewati sebuah rumah yang banyak karangan bunganya, ikut berduka cita. Habis ada orang mati, ada bendera kuning, ada karangan bunga itu menjejak. Saya sering kritik, saya paling gak suka. Nah, sekaligus sekarang di depan kalian semua ini, saya berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, penyebar berita, tolong ditambah kalimat tidak menerima karangan bunga. Ya. Nanti panitia setempat yang ngurus di sini, tolong pasang perang di ujung jalan sana, pasang perang besar tidak terima karangan bunga. Kalau ada yang kirim, suruh diusir lagi. Mau pulang dulu. Yang ditumpuk di sini jadi sampah doang. Ingat ya? Ada. Lalu orang lain mau ya? Beda? Beda tak? Orang lain mau. Yang diberberita itu. Ditambahan kalimat tidak terima karangan bunga. Wes itu aja. Jadi kalau sudah sampai sini usir semua karangan bunganya berbuah aja. Ya. Nah, lanjut. Saya mulai berkiprah di rumah ini tahun 88 menikah, langsung berkiprah. Saya sudah secara alamiah lah, ilham barangkali ya, bikin pesantren dalam rangka menyenangkan istri lah. Karena istri saya kan abaturan yang pertama tuh. Kalau nggak ada teman untuk ngederas kayaknya repot juga nih saya. Akhirnya saya buka tuh pesantren khusus putri untuk teman ngederas gitu istri saya kan gitu. Sederhana aja itu aja, nggak neko-neko. Menengah batu rabi ngederas konco. Karena di DWP kadang-kadang bosan ya. Ada anak bocah mesti buruk gitu kan. Ada semangat. Sekian tahun kemudian terinspirasi ingin membangun Banten. Saya telusuri riwayat Jawa Barat itu, membuka Banten dengan sistem gotong royong. Ribuan bahkan puluhan ribu orang pada datang ke sini membuka Banten. Babet Banten, babet alas. Sejak tahun berapa? Akhirnya muncul inspirasi. Latar belakang dari pengetahuan saya 68 Masjid Banten pernah dipugar oleh Korek. Kolonel Anwar waktu itu masih muda, gagah, ganteng orangnya. Selesai ngebangun Banten, nggak kedengaran dia jenderal. Jenderal ada pernah dengar nggak? Di Jawa Barat ada Jenderal Anwar. Jadi panglima
Siliwangi, artinya apa? Karirnya pada pas ngebangun masih banyak. Yang kerja dulu masih pada di rantai kanan politik. Yang ngawasi Pak, harus senjata roleng-roleng semua. Begitu selesai bangun, baru ke rumah aja Jenderal Anwar bilang. Ya, kemudian berlanjut tahun 74, tadi 68, 74 Pertamina Mugar Banten. Waktu itu dirutnya Pak Yusukowo. Saya ngebangun Banten, mati Yusuf juga akhirnya. Bukannya jadi menteri, ya, atau jadi BUMN apa ini, malah dibuat oleh Soeharto. Karena itu mana? Zaman Soeharto, kalau ada pejabat dijadikan dubes, berarti orang tidak disukai Soeharto. Minggir sebenarnya kalau itu. Jadi kan mati juga karirnya. 2. Berikutnya 97. Kita pernah dengar kan ada menteri koperasi, Gus Melardi. Ya, Gus Melardi menteri koperasi. Mugar juga, tapi kecil-kecil, rehat kecil. Masuk penjara. Ya. Terakhir sekali yang saya tahu, Ibu Tutut Soeharto beberapa kusen itu di masjid dan marmer sumbangannya kusen kopok ini. Jadi menteri 40 hari kan, betul ya? Langsung mencegah Bapak di sekalian. Jadi medsos kan? Betul? Lengser dengan Bapak-Bapak sekalian. Soeharto juga dengan 18. Kenapa ini saya suruh pas membangun batu, ada korek. Ada jawaban muncul pertama. Ternyata korek juga yang mengerjakan orang sendiri pengawas tahanan politik. Pertamina paling diborongi pakai PT Katuga Jaya pengerja. Terus muncul dari ini juga barang personal dari Jakarta dia tanah. Betul itu juga sama begitu. Artinya orang Bantennya jadi nongkon. Kenapa pakai hati Mugar Banten total hutang jadi beres semua, bukan semua kan begini. Ketika yang datang, Pak Menantu, Pak Menantu. Kalau mana kita, alhamdulillah. Sampai meninggalnya enggak ada masalah. Ini jawabannya itu. Oh berarti Banten pengen ini dibangun bareng-bareng masyarakat. Belum dewek. Akhirnya muncullah sumbu Banten itu dari situ kata. Sumbangan 1.000 dari masyarakat Banten. Kalau dikembangkan lagi sumbu SUMBU, sumbangan untuk membangun Banten dan umatnya. Nilainya tetap 1.000. Bayangkan kalau 10 juta jiwa penduduk Banten, sebulan nyumbang 1.000 seorang. 10 miliar kan? Setahun berapa? 120 miliar setahun. APBN, APBD tidak terganggu. Sementara masih Banten jadi megah. Dibiayai 120 miliar per tahun itu dasar. Lagi berkembang mulai subuh muncul 98 perubahan politik. Jadi pemikiran orang lagi ke politik semua. Suku Banten tertinggal ramai. Ya. Kemudian saya nggak berhenti tuh. Setelah subuh kan itu tingkatnya dari Banten. Tadi misalnya kan ini lokal rumah. Naik ke wilayah Banten sumbu.
saya mengurus Syarikat Islam Komunikasi Gigi. Syarikat Islam mulai dari pengurus Kabupaten Serang, 2 tahun naik jadi ketua Provinsi Banten, 2 tahun kemudian saya jadi pimpinan di pusat nasional kan tuh. Ya. Nah, perjalanan terus tahun 2008 saya gabung dengan Perkumpulan Ulama Sedunia di Palembang. Oh, udah interesan kan? Jangan bilang Bang Haji, kita mau karir ini mulai dari nol, dari rumah pesantren naik subuh, naik Syarikat Islam, ya kan? Naik lagi ke internasional sekarang, Perkumpulan Ulama Sedunia. Ketika dalam Syarikat Islam, saya pernah diutus menjadi perwakilan Syarikat Islam duduk di penasehat MUI pusat. Hebat kan? Penasehat gitu. Di pusat lagi. Ya. Itulah karir saya selama ini. Nah, sekarang udah usia 63 tahun. Sudah waktunya mungkin bikin regenerasi estafet. Ya. Nah, sementara di lokal juga bikin apa? Ada maktab, ada apa lagi? Laskar Banten, ada apa lagi? Laskar Kesultanan Banten ya. Banyak tuh dibentuk. Saya tampung semua. Model apapun, ya bikin organisasi, bikin pergerakan. Lanjut, ayo terus, itu nih. Orang macam apa datang ke saya tampung, saya terima. Saya kadang-kadang sombong. Saya memposisikan diri sebagai laut samudra. Ada orang beberapa menasihati saya, oke, kalau nerima tamu jangan sembarangan. Siapa ini terima kan? Kadang-kadang ada intel, ada ini, ada itu segala kan, ada penyusup segala macam. Saya ketawa aja punya sendiri. Saya lautan kok. Coba lautan tuh samudra ditumpahin 1000 ekor babi bangkai, najis gak? Itu lautan. Jadi saya khawatir mau penyusup dari mana datang ke sini, saya terima aja yuk. Saya tahu apa maunya kamu, betul? Saya yakin dia bakal merusak saya. Saya punya prinsip, itu sombong ya, sombong ya. Makanya saya nggak ragu dari Abu Bakar Basir 9 bulan, tiap bulan rutin ngaji sih, nggak ragu saya. Dilayani, itu tahrim rutin, 2 tahun 3 tahun rutin tiap satu kedua ngaji. Kata FPI juga, itulah saya. Jadi kalau ada yang rajin nyata, kita jadi buku tuh, yakin? Jadi buku biografi. Nanti dibuatnya nanti kalau udah modal saya baru. Jadi bukan buku biografi cuma seorang kok. Nah terakhir sekarang merujuk nih. Dalam konteks sekarang ini, hari ini, selama ini teman-teman kita, yakni sebuah dan sebagainya, melanjutkan KSB. KSB, apa sih katanya? Kerabat Sultan awalnya. KSB awalnya singkatan dari Kerabat Sultan, dan kiprahnya itu waktu bikin acara 5 abad Kesultanan dan ya namanya juga pertama, ya begitulah terjadinya. Tapi alhamdulillah lah, secara umum sukses. Ya, jangan sukses ya. Kalau banyak semrawut ditanya, itu biasa lah organisasi yang pertama lah. Ternyata KSB dikembangkan akhirnya menjadi Kerabat Semesta Banten. Saya tawarkan singkatannya Kasabah. Kasabah itu kata omnya. Kata om ada tangan. Ada tradisi apa tuh? Baduy, hebat, Baduy, beda. Intinya bahasanya itu sama.
Sabah, nyabah gitu. Nasabah. Kalau dibuka terakhir nasab. Usaha kan? Gawe. Nah, itu ada latar belakang yang harus kasar gitu. Coba kita lihat surat Al-Jumat 10. Faidah qudiyatis sholat. Jika kalian selesai sholat atau ibadah makdo, ibadah yang berlangsung dengan Allah, kita nggak boleh diam. Apa perintahnya? Fantasiru bilang. Bertebarlah kalian di muka bumi. Allah sudah menyiapkan air, tanah, udara, laut, segala macam tuh. Suruh digarap sama kita, suruh doa. Makanya diciptakanlah khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah 30. Wa iqala kalimat malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu pengurus bumi. Pemimpin di bumi, pengurus. Ya, dia Allah menciptakan alam itu kita garap, kita olah. Dan kamu juga, seolah-olah kan Allah berkata, aku sudah siapkan kamu, akal, pikiran, tangan, kaki. Ayo gunakan untuk mengalah bumi. Cuma kalimat yang kedua, ngapain kalau kita ngalah bumi? Ngapain kita fantasi? Waqahu min fadillah. Carilah, upayakanlah, kejarlah oleh kamu ridho. Tuh. Ya. Jadi kita kerja itu nawa itu pertama melaksanakan perintah. Nawa itu kedua mencari ridho. Ada kalimat ketiga tuh. Wazkurullaha katsira. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah. Tuh. Hebat tuh orang tuh. Kerjanya dia, tujuannya jelas, lillah. Ya, hatinya tidak selalu ingat kepada. Makanya kalimat penutupnya la'allakum tuflihun. Pasti kalian menjadi orang yang sukses beruntung dunia. Gampang pengen sukses mah. Ini gampang. Konsepnya dulu doang. Ya kan? Dibenerakin sholat itu. Perintah pertama kan sholat. Faidah udah di sholat. Dah. Benerin sholatnya. Utamakan pekerjaan itu sholat. Sesuai dengan hadisnya juga as-sholat imaduddin. Maka pertanyaan malaikat pertama yang diajukan kepada kita nanti di akhirat, sholat awal ma yuhasabu as-sholat. Idza sholat dulu, wa idza fasadat dulu. Yang pertama kali pertanyaan yang diajukan oleh malaikat adalah sholat. Kalau jawaban kita tentang sholat beres lancar, semua pekerjaan di dunianya orang tersebut dianggap nilai 9 semua. Hebat benar ya? Tapi wajah fasadat dulu. Ketika ditanya tentang sholat di akhir nanti, jawabannya belepotan. Padahal waktu di dunia dia kiai, santrinya ribuan, harta bendanya kaya raya, santri gratis, yatim piatu gratis. Hebat kan dia? Tapi ketika ditanya sholat, belepotan dia. Lah 500 tahun mengaji, mancing surga dekat kuda 500 tahun. Rugi. Masa sih? Dibantu lagi masa sih kiai ditanya soal belepotan jadi satu. Lamun ulama kiai ini Solo tepung isu kiai. Mana pokoknya dia ini jauh ya. Anak dia belorok, anak dia macam-macam kok proposal tuh. Dermat ya. Keris kan. Jadi ada dia itu ya, nggak jaminan dia itu. Kalau al ulama baru jaminan. Kalau ulama warasatul innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Kalau dia sebenarnya dia kira kaya raya, sampingnya ribuan, jamaahnya ribuan. Coba aku pengajian apa adanya? Dikira kesalawatan dia itu bidatannya. Di istiqosa segala. Rajin-rajin ibu bawa rajin kesini tiap minggu 2 kali ya. Tuh contohnya tuh ibu itu. Waktu datang pertama kesini kan ini masih dagang di emperan itu di trotoar.
Karena rajin udah setahun nih, tiap rutin tiap minggu 2 kali, seminggu 2 kali bersolawatan di krisis. Sekarang udah punya 6 keluarnya itu. Itu yang pakai PNS gitu, seragam PNS. Waktu pertama datang di sini, itu bilang kerja ini, si bos itu bos pikir loh, bos kerja, bos pikir. Waktu pertama datang OB itu katanya masih OB dikata. Baru setengah tahun jadi kepala bagian sekarang. Mereka tidak jadi ibu ya, jadi mau terus doang mikir. Ibu gak mempunyai bang. Iya udah tuh, iya enggak tuh. Nah, makanya jangan dikira banyak yang begini ya, kan? Termasuk kesepuan padepokan lo ya. Ya kalau di kan pikiran lo padepokan lo. Anu sih tujuannya pengen orang tegas dibaca kok. Sini gue aja ini tujuannya pengen orang tegas di. Pikir curang kemarin. Ya. Awas, hati-hati benar. Ya. Nah, alhamdulillah nih sekarang sudah berkembang. Ya. Saya sudah 6 tahun usia sekarang di Bali. Nah, beberapa teman ngobrol, akhirnya KSB diubah menjadi Kasaba. Singkatan dari kerabat semesta Banten. Kalau semesta berarti kan mendunia, menyeluruh. Memang ada orang Banten di Eropa, ada di Australia, ada di Mekah. Makanya kesimpulannya saya tekankan sama yakin dan teman-teman, Kasaba itu nanti di dalamnya pokoknya mau Kristen ke, mau Hindu, mau Buddha, mau Cina, mau India, mau apa ya, pokoknya prinsipnya mangan ngisi timbangan jadi Kasaba. Oke, jadi prinsip itu ya. Jadi kepada mau Kristen ke, mau Hindu, Buddha, ya, mau Cina ke, mau India, mau Barat, mau Korea, pokoknya mengisi nyatu di Banten lebih dari yang tegas ya. Nah, kalau nggak mau jadi anggota Kasaba dosis sudah keluar konten. Ya, jadi nggak pilih bagus gini nggak usah. Pokoknya ngisinya nyatu di Banten jadi anggota Kasaba. Gitu ya. Nah, terus gerakannya apa nanti dijelaskan oleh yakin. Ini sebagai prolog aja. Nah, nanti segala sesuatu ajaran dasar segala itu diatur oleh. Nah, kalian saya undang ke sini sebagai timpengan, ya, sebagai timpengan. Baik, ini bukan punya siapa-siapa di Kasaba, punya kita semua bareng-bareng, ya. Dan ada lagi satu yang agak beda nih. Ada kalimat teman-teman tuh. Sebagai pimpinan, sebagai ketuanya nggak usah ngikutin ormas katanya. Maksudnya, ya kalau ormas kan bisa ketua umum, ini nggak, itu apa? Ketua Kasaba, presiden Kasaba, presiden. Terus ya, langsung harus kantus dulu kan? Nah, harus saya dulu kan? Harus Pak Pelangi dulu. Ya oke lah, mau masuk kita dia mengawali aja. Nah, saya terpikir tuh, nyambung berpikiran saya ke Prabowo, ya, waktu didaulat menjadi presiden Kasaba, pikir saya itu Prabowo presiden, dia kan ketua Kasaba. Oh, ternyata dia mendelegasikan ke partainya ke Gasko. Nah, saya juga ini tuh, nanti kalau saya dilantik jadi presiden Kasaba, nanti saya akan menunjuk beberapa ketua harian. Nah, dalam konteks ini, saya teringat pesan orang tua-tua dulu. Tahun 90 itu masih banyak yang murid-murid yang aktif yang masih hidup. Sering kata saya ngobrol-ngobrol gitu. Selalu membicarakan, terus dengan kendinas kata kakek-kakek waktu itu tahun 90-an. Eta Banten kekuatannya di Tilci. Lamun Tilci nah hiji opak solid.
Mati mau kuat lagi semua bisa digoyang. Jadi kalau saya Cina, maksudnya Cina itu Ciomas, Cilegon, Ciluas. Lalu tokoh-tokoh dari tiga Cina di menyatu. Cici yang lain ikut. Langsung tarik. Di daerah selatan ada Cibariu, ada apa lagi? Cikadul, Citeureup itu. Timur sana ada Cikande, Cinende, Cikupa, Cimone, Ciputat ya. Nanti nanggung semua itu kalau tiga Cikade. Sorry. Pernah saya coba itu waktu subuh. Saya konsolidasi itu ke Cilegon, ke Ciluas, ke Ciomas. 2 C kena, dapat saya. Ciomas nggak kena. Jadi pincang kita. Waktu subuh itu pincang. 1 C-nya nyekel, kita cek out. Alasannya apa orang coba waktu itu? Beberapa saya datang ke toko itu. Saya lihat bekerja di subuh. Ampun, sedangkan terus hampura sudah bekerja saya miringan di kanan sebenarnya. Aku bisa mempunyai dari minuman di Haji Hasan itu. Alasannya gitu. Kalau logistik, saya tuh jumpa di orang yang jujur begitu. Oke, bagus. Nyaman duduk dengan jasa, begitu belajar giginya. Tapi kalau nggak kamu dia naik karena sendirinya, di luar aku bongkar semuanya. Ayo, di luar kita bilang apa? Jadi bincang aja. Nah untuk saat ini tolong barangkali di antara kalian ada yang punya kenalan, punya teman saudara Cilegon, ya, atau di Cioma atau di luar, tolong di lobby. Tentu saya juga nggak bakalan asal-asalan itu, hanya niat dari 3 C ya. Tentu saya saling lagi, seleksi lagi gitu kan. Berarti kinerja asal kita sabar, solid, ya. Dan umur juga sudah saya patok, harus di bawah 50. Ya, dari 3 sini minimal umurnya di bawah 50. Nah, itu doang. Iya, kalau ada kan banyak orang. Ampun, di bawah 50 mah kurang gitu. Ya maksudnya supaya gerakannya itu kalau di bawah 50 kan masih jatuh. Berarti ini semua saudara penasihat ya. Terus satu hal lagi, pengalaman harus kuat. Semua jaringan dia masuk. Yang paling penting lagi, kalau diundang dipanggil saya nggak ada pemikir ongkos. Ya, jadi 3 C. Kalau saya telepon lagi karena dia nggak pusing deh. Buat minta isinya tuh, bawa isinya. Nah, jangan yang dipakai. Nah, artinya itu sih udah mapan. Ya, kehidupan udah mapan. Ya, tolong saya dulu. Saya yakin ada banyak. Ya, di lobby itu. Ya banyak. Nanti insya Allah kalau 3 C sudah menyatu, kompak, solid, nanti cicik ini masuk. Tarik. Terus berkembang kasabah. Targetnya pokoknya kasabah itu nanti ke depan. Kalau ada pembangunan di Banten, kasabah harus terlibat. Bahkan bila perlu pembangunan nasional, kasabah harus terlibat. Ini dasar dulu. Ya, makanya main-main di kasabah ini. Harus benar-benar. Ya. Nah nanti tarik ke sana ini agak rahasia. Dan kalau di ekspor kita malu dekat cantum di Anggeles kita mengejar nanti DIB tahu jadi daerah istimewa tanah, salah satu visi. Paham ya? Prolog untuk ini saya cukupkan sekian dulu. Sementara ya nanti ada diskusi nih. Ya, dilanjutkan nanti ada narasi-narasi dari saudara Jaki yang sementara ini sebagai sekjen. Ya, kan membilang kita belum tetapkan ya, saya presiden dulu kan, sekjen dulu kan, salah baru bicara. Ya, lalu untuk sebelum hari ini, tolong saudara Inu dibuka tadi yang Mangus bacakan tadi surat
Haji ya. Surat Haji ayat 27 kan. Wa ati fi nasi bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamirin min kulli fajin